Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Jokowi tidak akan lindungi Mensos Juliari Batubara. Juliari Batubara terancam hukuman mati. Yusril, saya yang buat undang-undang KPK. Korupsi sembako, ini harta kekayaan Mensos Juliari Batubara. Tagar.id. Jokowi tidak akan lindungi Mensos Juliari Batubara. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tidak akan melindungi Menteri Sosial atau Mensos Juliari Peter Batubara dalam kasus korupsi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tidak akan melindungi Menteri Sosial atau Mensos Juliari Peter Batubara yang statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus program bantuan sosial Kementerian Sosial 2020. Jokowi pun mengharapkan semua pihak percaya pada KPK untuk bekerja secara transparan, profesional dan terbuka dalam mengusut kasus tindak pidana korupsi atau tipikor yang menyandung Juliari yang juga politisi PDI Perjuangan atau PDIP itu. Pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tentunya kita akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, kata Jokowi dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden di Lihat Tagar, Minggu 6 Desember 2020. Jokowi pun merasa sudah sejak awal terus-menerus mengingatkan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Sudah sejak awal dan terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi, tuturnya. Bahkan pesan untuk tidak korupsi, kata Jokowi, sudah ia sampaikan juga ke semua pejabat negara, baik dari level menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat lainnya untuk berhati-hati dalam menggunakan uang dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, kabupaten, kota, provinsi, dan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat, ujarnya. Untuk mengisi posisi pengganti Juliari Batubara, Presiden Jokowi akan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi sebagai Mensos ad interim. Dan untuk sementara nanti saya akan menunjuk Menko PMK untuk menjalankan tugas Mensos, kata Presiden. KPK sebelumnya telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka korupsi program bantuan penanganan virus corona COVID-19. Selain Juliari, ada 4 orang lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial atau Kemensos, Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Adian IM dan Heri Sidabuke selaku pihak swasta. Juliari Batubara terancam hukuman mati. Yusril, saya yang buat undang-undang KPK. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menilai Menteri Sosial Juliari Peter Batubara bisa kena hukuman mati KPK dalam kasus bansos COVID-19. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menilai Menteri Sosial Juliari Peter Batubara bisa terkena hukuman mati dalam kasus korupsi program bantuan sosial atau bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial tahun 2020. Ya, bisa hukuman mati. Ini masih di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor. Itu kan memang ancaman maksimumnya itu kan sampai hukuman mati kan, kata Yusril saat dihubungi Tagar Minggu 6 Desember. Namun demikian, Yusril mengaku tidak ingat persis hukuman mati terhadap pelaku tipikor termaktub di pasal berapa. Dia menyarankan untuk mengkaji lebih lanjut kepada guru besar hukum pidana. Itu saya agak lupa, bisa tanya Pak Romli Atmas Sasmita, saya ahli tata negara, ucapnya. Saat ditanyakan gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mencokok 2 menteri menjelang Pilkada 2020, yakni ex-menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan Juliari Batubara, Yusril pun enggan berkomentar banyak karena ditakutkan pendapatnya akan menimbulkan kegaduhan. Sebab Yusril merasa sebagai salah satu inisiator pembentuk komisi anti rasuah beserta peraturan perundang-undangannya. Saya nggak usah berkomentar apa-apalah, saya kan nggak enak, saya yang bikin undang-undang KPK itu dulu, yang membentuk KPK itu pertama kali gitu. Jadi saya diam sajalah, karena tiap omongan saya akan selalu menjadi besar, kata Yusril. Sementara ex Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Febri Diansah menyinggung
kembali ucapan Ketua KPK Firly Bahuri soal pelaku korupsi yang menggunakan anggaran penanganan COVID-19, maka hukuman mati menanti. Febri pun menyatakan seakan-akan Firly serius menangani persoalan korupsi di Indonesia. Menurutnya, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor, ada ketentuan di mana pelakunya bisa diancam dengan hukuman mati. Akan tetapi, dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK terhadap pejabat Kementerian Sosial terkait bantuan sosial atau bansos COVID-19 merupakan jenis tipikor yang berbeda. Ada yang pakai slogan hukuman mati koruptor saat pandemi, seolah-olah seperti serius beratas korupsi. Di undang-undang memang ada kondisi tertentu diancam hukuman mati, tapi hanya korupsi kerugian negara pasal 2. Sedangkan OTT kemarin suap bansos COVID-19 jenis korupsi yang pasalnya berbeda. Tweet akun Twitter @febridiansa dikutip Tagar Minggu 6 Desember 2020. KPK sebelumnya telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka korupsi program bansos penanganan virus corona COVID-19. Selain Juliari, ada 4 orang lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial atau Kemensos, Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardiani M dan Heri Sidabuke selaku pihak swasta. Korupsi sembako, ini harta kekayaan Mensos Juliari Batubara. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang dilaporkan 30 April 2020, Juliari memiliki harta kekayaan 47,188 miliar rupiah. Menteri Sosial Juliari Batubara resmi diadai status tersangka oleh KPK atas dugaan menerima suap dana bantuan sosial atau COVID-19 berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan 30 April 2020. Juliari memiliki harta kekayaan 47,188 miliar rupiah. Mayoritas harta yang dimiliki Juliari berbentuk tanah dan bangunan yang ditaksir mencapai 48 miliar rupiah. Di antaranya harta yang diperoleh dari hasil sendiri berupa tanah dan bangunan seluas 468 per 421 meter persegi di Jakarta Selatan senilai 9.305.889.000 rupiah. Kemudian tanah dan bangunan seluas 170 per 201 meter persegi di Jakarta Selatan senilai 3.459.275.000 rupiah. Juga ada tanah dan bangunan seluas 177 per 123 meter persegi di Bogor setara 972 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 215 per 142 meter persegi di Bogor senilai 1.500.000.000 rupiah. Serta tanah dan bangunan seluas 275 per 155 meter persegi di Bogor senilai 1.500.000 rupiah. Juliari juga melaporkan memiliki tanah dan bangunan dari hasil hibah berupa seluas 266 per 394 meter persegi di Bandung dengan akta senilai 25.700.515.450 rupiah. Lalu tanah dan bangunan seluas 1.402 per 623 meter persegi di Bogor dengan akta senilai 5.290.668.000 rupiah. Tak hanya itu, Juliari Batubara juga memiliki harta warisan di Simalungun, Sumatera Utara berupa tanah dan bangunan seluas 1.758 per 150 meter persegi senilai 124.410.000 rupiah. Tanah dan bangunan seluas 3.398 per 217 meter persegi senilai 161.053.000 rupiah. Tanah seluas 10.638 meter persegi senilai 76.061.700 rupiah dan tanah seluas 1.071 meter persegi senilai 28.170.000 rupiah. Juliari hanya melaporkan 1 unit kendaraan berupa mobil Land Rover Jeep tahun 2008 yang ditaksir 618.750.000 rupiah. Dia juga memiliki harta bergerak lainnya setara 1.161.000 rupiah. Serta harta berupa surat berharga senilai 4.658.000.000 rupiah. Juliari memiliki kas dan setara kas
sebesar 10 miliar 217 juta 211.716. Dalam laporan tersebut, Juliari Batubara memiliki hutang sebesar 17 miliar 584 juta 845.719 rupiah. Demikian, wassalamualaikum.